Sari baru tumbuh dewasa, dan dia tahu dia cantik. Dia sering bercermin dan latihan senyum yang ditujukan buat orang asing. Di rumah, ibunya selalu marah-marah, ngingetin dia kalau kecantikan itu nggak abadi. Tapi Sari cuek aja. Di luar rumah, sama teman-temannya, dia jadi orang yang beda. Percaya diri, centil, cewek yang udah hampir dewasa. Dia ngabisin malam-malam musim kemarau, jalan-jalan sama teman ceweknya. Bilang ke orang tua lagi nonton bioskop, padahal sebenarnya nongkrong di seberang jalan raya. Tempat anak cowok yang lebih tua sama mobil keren mereka, mangkal dan merhatiin cewek-cewek. Suatu malam, waktu dia keluar dari warung burger sama cowok namanya Edi, ada mobil convertible warna emas meluncur deket mereka. Seseorang berambut gondrong tertawa nyengir, nyondong keluar dan bilang, "Gue bakal dapetin lo cantik." Temannya duduk diam di sebelahnya, manggut-manggut ngikutin musik. Sari ngeliat ke arah lain, risih tapi penasaran. Beberapa hari kemudian, waktu keluarganya pergi ke acara arisan tetangga, Sari milih tinggal di rumah, menikmati rumah yang sepi sambil dengerin lagu-lagu dangdut koplo dari radio. Tapi tiba-tiba kedengeran suara mobil itu lagi. Convertible emas itu masuk ke halaman rumahnya. Itu cowok yang kemarin keluar dari mobil. "Nama gue Arman, sobat." Pakai celana jeans ketat, kaos longgar, dan sepatu boots yang kegedean. "Lo inget gue kan? Gue datang buat lo." Nada bicaranya main-main, senyumnya sangat lebar. Suaranya aneh, kayak lagu yang false. Sari coba acuh, tapi cowok itu nggak pergi. Arman ngomong seolah-olah dia udah kenal Sari. Nama dia, kemana keluarganya pergi, apa yang mereka lakuin hari itu. Temannya, Eli, tetap di mobil, natap kosong. Sari mulai takut dan mundur ke dalam rumah. Arman ngikutin, tapi berhenti di ambang pintu. "Pergi, atau gua telepon polisi!" "Lo taruh HP lo, atau gue bakal masuk lewat pintu ini. Lo nggak mau itu kan?" "Keluarga gue bakal datang bentar lagi!" Pesonanya berubah gelap. "Kalau lo nggak keluar, mereka yang kena. Lo nggak mau itu juga kan?" Sari pusing. Rumah yang dulu familiar sekarang berasa rapuh kayak kardus. Suara Arman berubah lagi, manis tapi maksa. "Ini yang bakal terjadi. Lo keluar sekarang, semuanya baik-baik aja. Kita jalan-jalan bentar." Sari ketakutan sampai-sampai HP-nya jatuh ke lantai. Arman bujuk Sari lembut. "Ayo dong cantik, jangan takut. Lo punya gue." Entah gimana, rasa takut itu hilang dari dadanya. Badannya bergerak sebelum otaknya nyusul. Dia bangkit, seka keringat dari dahinya dan jalan ke pintu. Pintu kasat terbuka dengan bunyi berderit. Arman nungguin dengan tangan terbuka, seakan sinar matahari silau di belakangnya. Sari akhirnya melangkah keluar perlahan, berjalan menuju apapun yang akan terjadi selanjutnya. Tapi pas Sari nyampe di mobil, dia ngelihat sesuatu yang bikin darahnya beku. Di dashboard ada foto-foto. Foto dirinya. Foto dia lagi tidur. Foto dia lagi mandi lewat jendela kamar mandi yang harusnya tertutup rapat. Foto dia sama Edi kemarin malam. Foto keluarganya di arisan. Foto yang diambil hari ini. Ratusan foto. "Kejutan." Arman ketawa, suaranya berubah jadi serak dan dalam. "Gue udah nungguin lo lama banget, Sari. Dari lo umur 12. Eli yang duduk diem tiba-tiba nengok. Mukanya bukan muka manusia. Kulitnya kayak lilin yang meleleh.
Matanya kosong hitam, mulutnya robek sampai ke telinga. Dia tersenyum dengan gigi-gigi yang patah berdarah. Eli, dulu cantik kayak lo, tapi dia udah usang. Udah 3 tahun gue pakai badannya. Sari mau teriak, tapi suaranya hilang. Dia mau lari, tapi kakinya kayak tertanam di tanah. Arman pegang dagunya, paksa Sari natap matanya. Matanya berubah jadi hitam pekat, kayak lubang tanpa dasar. Lo tahu kenapa nama gue Arman sobat? Dia berbisik. Karena gue emang sahabat kalian. Gue yang bisik-bisik di telinga lo waktu lo lagi sendirian. Gue yang bikin lo pengen cantik. Gue yang kasih lo mimpi-mimpi indah tentang jadi dewasa. Tiba-tiba Sari inget suara bisikan waktu dia lagi sendirian di rumah. Mimpi-mimpi aneh yang dia kira cuma hormon remaja. Perasaan kayak diawasi yang selalu dia abaikan. Semua itu Arman. 5 tahun! Teriak Sari, akhirnya bisa bersuara. Lo udah ngawasin gue dari umur 12. Arman nyengir, giginya jadi runcing kayak hiu. Bukan cuman ngawasin. Gue yang bikin lo jadi kayak gini. Gue yang bentuk kepribadian lo. Gue yang bikin lo suka dandan, suka cowok, suka bercermin. Gue yang bikin lo jadi makanan yang sempurna. Eli mengerang, suara kayak kayu yang patah. Dari mulutnya keluar cacing-cacing kecil. Sekarang saatnya gantian. Arman megang wajah Sari, tangannya dingin kayak mayat. Lo bakal jadi Eli yang baru. Dan nanti gue bakal cari gadis lain. Mungkin adik lo, Maya, masih segar. Jangan! Sari teriak, tapi udah terlambat. Arman cium keningnya. Dari bibirnya mengalir cairan hitam pekat masuk ke mata Sari. Cairan itu terbakar kayak asam, merambat ke seluruh tubuhnya. Sari ngerasain tubuhnya mulai meleleh dari dalam. Kulitnya kendor, rambutnya rontok, giginya goyang. Tapi yang paling mengerikan, kesadarannya masih utuh. Dia masih bisa ngerasain semuanya. Lo bakal hidup dalam tubuh ini sampai gue bosen. Bertahun-tahun. Mungkin ngerasain semuanya, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak Eli sekarang. Sari nengok Eli. Mata gadis itu berkedip 1 kali. Isyarat putus asa. Dari jiwa yang terperangkap bertahun-tahun dalam tubuh yang membusuk. Suara mobil keluarga Sari kedengeran dari kejauhan. Arman tersenyum. Tepat waktu. Mereka bakal lihat rumah itu kosong. Terus besok Maya bakal sendirian di rumah kan? Dia suka dengerin musik kayak kakaknya dulu. Sari mau berteriak kasih tahu keluarganya, tapi suaranya cuma jadi bunyi nyik kayak tikus sekarat. Tubuhnya udah bukan miliknya lagi. Arman nyalain mesin. Selamat datang di keluarga kecil kita, Sari. Perjalanan baru kita segera dimulai. Mobil melaju ninggalin rumah. Di kaca spion, Sari ngeliat keluarganya turun dari mobil. Bingung, kenapa pintu rumah terbuka dan anaknya hilang. Yang terakhir, dia ingat sebelum kesadarannya tenggelam, dalam kegelapan adalah suara. Arman bernyanyi lagu, anak-anak dengan nada sumbang. Dari mana datangnya? Kemana akan pergi? Hanya Arman yang tahu. Hanya Arman yang tahu. 6 bulan kemudian, Maya duduk sendirian di rumah, dengerin musik dari radio sambil ngerjain PR dari jendela. Dia lihat mobil convertible emas berhenti di depan rumah. Seorang pria berambut gondrong keluar, senyum lebar di wajahnya. Di sebelahnya ada gadis yang mirip banget sama Sari,
Tapi mata gadis itu kosong. Kulitnya pucat kayak mayat. Maya ngerasa ada yang bisik di telinganya. Cantik banget sih lo, Maya. Mau jadi adik gue? Dia nengok ke belakang. Nggak ada siapa-siapa, tapi bisikan itu terus berlanjut. Gue udah nungguin lo lama banget.